arti hutan bagi masyarakat Desa Rantau Kromas ini sangatlah penting karena merupakan sumber kehidupan, bisa menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Kehidupan kita sangat berkaitan dengan hutan. Ekosistem ini menyediakan pekerjaan, pangan, dan penghidupan bagi masyarakat. Air dan udara yang bersih, rumah bagi keanekaragaman hayati. Kekayaan alam ini juga menyerap emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak dari perubahan iklim. Untuk tetap menyediakan jasa lingkungan ini, hutan dan sumber daya di dalamnya perlu dikelola secara berkelanjutan, termasuk di Provinsi Jambi, rumah bagi hutan dan keanekaragaman hayati yang penting. Saat ini, Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan lanskap terpadu untuk mengatasi berbagai isu penggunaan lahan yang beragam, termasuk di Jambi. Pendekatan lanskap terpadu dapat mengoptimalkan alokasi penggunaan lahan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pendekatan lanskap terpadu terdiri dari 3 komponen utama: perbaikan tata kelola hutan dan lahan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, dan instrumen ekonomi hijau. Ini adalah prasyarat menuju ekonomi hijau atau pembangunan rendah emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan target pencapaian pembangunan nasional. Pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu yang telah ditetapkan melalui dokumen NDC, dan upaya untuk mencapai atau untuk mewujudkan net zero emission by 2060 or sooner hanya dapat dicapai jika sejalan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk diantaranya bagaimana mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam sistem perekonomian nasional. Kabupaten Merangin di Jambi adalah salah satu contoh wilayah yang menerapkan ekonomi hijau dan pendekatan lanskap terpadu di tingkat tapak. Tentu Jambi sangat sadar sekali ya, bahwa kalau kita hanya bicara ekonomi hijau tidak akan bisa merubah tanpa kita masukkan ke Master Plan Jambi, RPJMD kita masukkan. Maka di tahun 2027 kita sudah memasukkan Growth Plan ya, ekonomi hijau itu sendiri. Dalam praktiknya, pendekatan lanskap terpadu dapat dicapai dengan memperkuat fondasi pengelolaan lahan pada suatu lanskap tertentu. Komponen pertama dari pengelolaan lanskap terpadu adalah perbaikan tata kelola. Kejelasan hak atas lahan dapat melindungi hutan sekaligus mendukung masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan. Sebelum diatur, sebelum dibuat perdesnya tentang pengukuran hutan adat, ini terjadi pencurian rotan manau yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Setelah kami diberikan hak kelola dari Kementerian Kehutanan, kami merasa tenang dan lega bahwa dalam pengawasan dan pengelolaan hutan ini bisa kami lakukan sampai hari ini. Kalau Warsi, kami melihatnya justru hal-hal yang seperti itu kita dorong dulu pengakuannya, rekognisi terhadap masyarakat itu, tapi tentunya dengan yang benar begitu ya. Nah, setelah mereka dapat rekognisi, baru kita dorong mereka untuk mengelola berkelanjutan. Pilar kedua dari pengelolaan lanskap terpadu adalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Hutan ini sudah juga menjadi rimbo larangan yang dibuat oleh nenek moyang kami dulu, bahwa hutan-hutan yang dijadikan hutan adat ini memang sudah juga dilarang untuk ditebang-tebang oleh masyarakat. HHBK-nya sebenarnya banyak hasil hutannya, contohnya seperti manau, rotan, bambu gitu. Itu yang bisa dikelola oleh masyarakat. Kemudian juga kebiasaan masyarakat biasanya itu menjual kopi dalam bentuk butiran, dalam bentuk mentah, sehingga harganya cuma dinilai 18 sampai 22.000 per kilo. Nah, dengan adanya BUMDes kerjasama dengan hutan adat ini, mereka bisa mengolah kopi dan memasarkan dalam bentuk kopi bubuk. 1 kilonya bisa 100 sampai 120.000. Jadi itulah nilai tambah yang dirasakan oleh masyarakat dengan melaksanakan pelestarian hutan adat dan pengembangan ekonomi secara bersama-sama.
Indonesia membutuhkan instrumen ekonomi hijau untuk mendorong tercapainya ekonomi hijau atau pembangunan rendah emisi. Pembiayaan ini akan memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan dan ekosistem secara lestari oleh seluruh pihak, termasuk masyarakat. Pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan lanskap akan menyediakan insentif bagi masyarakat untuk menjaga hutan. Dengan terjaganya hutan dan menurunnya deforestasi, Indonesia bisa mendapatkan pembayaran berbasis hasil yang dapat diinvestasikan kembali untuk pengembangan mata pencaharian dan penurunan deforestasi. Untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan rendah karbon, kita ingin menerapkan carbon pricing instrument, baik itu dalam bentuk pajak karbon ataupun perdagangan karbon. Ataupun juga kita ingin menerapkan result-based payment. Dan itu yang menjadi salah satu instrumen penting, terutama dalam hal kita untuk mewujudkan hutan sebagai carbon sink di tahun 2030. Requirement dasar dari mekanisme ini adalah bahwa pembayaran tadi harus digunakan untuk kembali mendanai proyek-proyek yang bersifat green. Dengan pendekatan pengelolaan lanskap terpadu, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor dapat menyeimbangkan permintaan tata guna lahan yang saling bersaing. Pendekatan ini menciptakan solusi yang mempertimbangkan aspek-aspek pangan dan mata pencaharian, hak atas lahan, restorasi, serta pencapaian target iklim dan tujuan pembangunan. Bank Dunia mendukung pemerintah Indonesia dalam menjalankan pendekatan lanskap terpadu untuk menuju pembangunan ekonomi hijau dan tangguh, hutan sehat, masyarakat sejahtera, ekonomi berkembang. Pada akhirnya, pengelolaan lanskap terpadu bukan hanya sebuah jargon atau aturan, melainkan sebuah cara agar kita dapat meningkatkan mata pencaharian, melindungi lingkungan, dan mengatasi perubahan iklim. Perekonomian hijau perlu dijalankan untuk memastikan bahwa Mak Galang, Pak Hasan, serta anak cucunya dapat hidup dengan lebih baik.